Uang dan inflasi. Pertama kita harus tahu pengertian dan fungsi uang. Nah, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tersendiri, dalam ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayar utang. Nah, uang memiliki tiga tujuan. Yang pertama sebagai penyimpanan nilai, unit hitung, dan juga media pertukaran. Ada beberapa jenis uang. Yang pertama ada uang logam, uang kartal, uang kertas, uang giral, uang penuh, dan juga uang tanda. Nah, berlanjut lagi ada namanya inflasi. Inflasi sendiri adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi tidak lancaran di distribusi barang tentunya. Pemerintahan Zimbabwe. Bentuk pemerintahan di Zimbabwe yaitu presidensial. Nama presiden Zimbabwe saat ini adalah Emmerson Mnangagwa. Nama resmi dari Zimbabwe adalah Republik Zimbabwe. Dan bentuk ekonomi di Zimbabwe. Mata uang di Zimbabwe adalah dolar Amerika Serikat. Dan perekonomian di Zimbabwe beruntung pada pertambangan. Namun saat ini, dolar Zimbabwe adalah mata uang negara sampai 12 April 2009. Setelah itu, akibat dari inflasi yang parah dan kerusuhan politik, nilai mata uang tersebut mencapai titik terendah dan nilai tertinggi dari mata uang. Zimbabwe krisis, uang, pertanian, pertambangan, dan kebijakan. 1. Terpilihnya Mugabe. Terbitnya Undang-Undang Pembebasan Lahan 1992 untuk mengambil lahan dari pemiliknya. Produksi pertanian tumbang yang mengakibatkan produksi pangan turun, menjadi negara dengan tingkat kelaparan terburuk. Mengalihkan fokus dari pertanian ke pertambangan. 2. Hiperinflasi. Cetak uang guna membiayai impor. Harga bahan dasar meningkat 2 kali lipat per 24 jam. Inflasi bulanan melonjak 7,9 miliar persen. Perekonomian menyusut 18%. Transaksi menggunakan mata uang dolar dan rand. 109 dari 117 negara dengan indeks kelaparan global. 3. Sanksi internasional. Semua investasi milik negara barat akan diambil. Calon investor kian menjauh. Industri ekspor utama tercekik. Surat utang $1 Amerika Serikat untuk mengurangi kekurangan uang tunai negara. 4. Kondisi pandemi. Korupsi kian merajalela. Korupsi pengadaan alat medis sebesar $60 juta. Pemalsuan obat dengan obat yang belum teruji. 60% populasi telah mendapatkan vaksin. Bantuan vaksin 20% atau 3 juta dosis dari Inggris. Kita masuk ke kasus kedua yaitu Venezuela. Venezuela adalah negara yang berada di utara Amerika Selatan dan ibu kota yang terletak di Caracas. Negara ini bersebelahan dengan Brazil, Kolombia, dan Guyana. Nama resmi dari Venezuela adalah Republik Bolivarian Venezuela dan dipimpin oleh Presiden pertama Nicolas Maduro. Venezuela memiliki mata uang yang bernama Bolivar dan perekonomian di Venezuela bergantung pada minyak yang akan menjadi pembahasan utama kali ini. Nah, hiperinflasi Venezuela disebabkan oleh utang warisan dari Presiden Hugo Chavez karena kebijakan safety net yang membebani APBN. Lalu Maduro naik, harga minyak turun, ekonomi krisis, hutang tinggi, dan dia cetak uang makin memperparah inflasi. Dalam konteks pandemi, performa Venezuela buruk dalam menangani pandemi. 50 detik ya. Ya. Dapat dilihat di sini bahwa PDB merosot pada tahun 2013 sebagai konsekuensi dari harga minyak yang turun. Sampai tahun 2020 PDB Venezuela anjlok. Lalu utang luar negeri. Utang luar negeri melonjak tinggi tahun 2013 sampai tahun 2018. Ini ditambah dengan bunga-bunga dari utang tahun sebelumnya. Dan Presiden Maduro mencetak uang tahun 2013 untuk membayar hutang sehingga menyebabkan hiperinflasi. Tidak menyelesaikan masalah. Cadangan devisa juga terlihat menurun sehingga Venezuela tidak memiliki ruang gerak dalam dunia internasional. Safety net juga menjadi salah satu program yang membebani APBN, menyebabkan spending yang tinggi tidak sesuai terhadap input negara mereka sehingga menyebabkan tingkat inflasi sampai 350.000% tahun 2018 sampai tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.